Shalom saudaraku, dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari, melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan, yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami butuh tuntunan Roh Kudus untuk kami mengerti maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sejarah Amerika Serikat. Judul hari ini, Sinyal Lalu Lintas. Ayat renungan atau ayat inti terdapat dalam kitab Matius 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Penjelasannya, hingga akhir abad ke-19, lalu lintas di kota-kota besar adalah merupakan kekacauan yang tidak terkendali. Gerbong dan gerobak berlarian di setiap arah, dan bahaya kuda yang sering melarikan diri menambah kegilaan di jalan raya. Menyeberangi jalan yang sibuk bisa menjadi tantangan hidup dan mati. Pada tahun 1860-an, New York Police Department atau kepolisian negara bagian New York membentuk Broadway Squad yang terkenal. Para petugas polisi di kesatuan ini adalah yang terbesar di seluruh jajaran kepolisian dengan minimum tingginya 1,80 meter. Tugas utama mereka hanyalah mengawal pejalan kaki dengan aman melintasi hiruk-pikuk jalan di Broadway. Pada tahun 1890-an, kekacauan lalu lintas meningkat dengan adanya kegilaan bersepeda. Ini mengilhami komisaris polisi saat itu, Theodore Roosevelt, untuk mengatur regu sepeda polisi yang dijuluki pasukan hangus untuk mengendalikan para pengendara sepeda yang melaju dengan gila dan terus-menerus melanggar batas kecepatan, yaitu 12 km per jam. Dengan munculnya mobil, ada lebih banyak masalah ketika mencoba untuk mengatasi labirin gemuruh orang, kuda, gerbong, sepeda, dan mobil di jalanan yang seringkali tidak beraspal, berlumpur, atau berdebu. Mobil-mobil awal sering mogok, menyumbat jalan-jalan yang sibuk, sehingga tidak jarang melihat perselisihan lalu lintas yang diselesaikan oleh sesama pengemudi dengan duking it out. Dalam bahasa Indonesia berarti berkelahi fisik. Menjadi jelas bahwa adalah merupakan kebutuhan yang mutlak akan metode ampuh untuk mengatur lalu lintas. Sebagian besar kota memiliki polisi yang mengatur lalu lintas, yang telah menjadi salah satu tugas yang paling berbahaya. Banyak yang terluka atau terbunuh. Banyak yang meninggal karena sakit karena terus-menerus terpapar cuaca ekstrim. Belum lagi setiap hari menghirup debu, kotoran, dan tersedak knalpot otomatis. Beberapa kota mencoba sistem sinyal kereta yang membingungkan mengatur lalu lintas. London bahkan memiliki lampu bertenaga gas yang meledak. Saudaraku,
Kemudian pada tahun 1912, Lester Wire, seorang detektif di kepolisian kota Salt Lake City, merenungkan kata-kata Yesus dalam Matius 5 ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Hal ini mengilhami Lester untuk menciptakan salah satu lampu lalu lintas listrik pertama di dunia. Sebuah kotak kayu dengan lampu berwarna merah dan hijau di atas tiang di mana mobil bisa melihatnya. Segera gagasan itu menyebar ke kota-kota lain, di mana itu diperbaiki dan disempurnakan. Pikirkan berapa banyak nyawa yang telah diselamatkan oleh ayat sederhana dari kitab suci ini. Saudaraku, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar tentang sinyal lalu lintas. Tolonglah kami dalam kehidupan kami menjadi terang di mana saja kami berada. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan menolong kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu yang bisa memancarkan kasih Tuhan kepada sesama, memancarkan terang kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati. Amin.